Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang pengusaha gas LPG di tempat tinggalnya. Wanita itu ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya sendiri. Dia mengalami banyak luka yang cukup parah di kepalanya. Dan lantai keramiknya dipenuhi dengan noda merah yang menggenang sampai ke seluruh tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel berita, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh pacar dari sahabatnya. Hal itu dikarenakan si wanita telah menghina si pria tidak memiliki masa depan. Dan dia juga sempat berkata bahwa si pria hanya tamatan SMP dan dia tidak pantas untuk dijadikan seorang suami. Hingga hasutan dari si wanita itu yang menyebabkan si pria berpisah dengan pacarnya, dan karena sebuah rasa sakit hati yang sangat besar itulah yang menyebabkan si pria melakukan eksekusi tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari si wanita tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta yang terkait atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga atas cerita yang sudah saya sampaikan ini, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan intisari yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita yang berwajah oriental itu bernama Fitri Suryati dan berusia sekitar 23 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Bengkong di Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Fitri Suryati adalah anak ketiga dari Bapak Ahmad, sementara ibunya sudah lama pergi saat dirinya masih sangat kecil. Dari keterangan beberapa tetangga terdekat, Fitri Suryati dikenal sebagai seorang yang suka bercanda. Dia orangnya sangat baik dan selalu membantu saat mereka membutuhkan bantuan. Fitri Suryati juga sangat suka bermain dengan anak kecil. Dia juga pernah berkata bahwa setelah menikah nanti dirinya tidak akan menunda kehamilannya. Diketahui bahwa Fitri sekitar beberapa bulan mendatang akan segera melangsungkan pernikahan. Dia bersama dengan tunangannya sudah sepakat untuk menjalani kehidupan bersama. Tunangan dari Fitri juga adalah seorang pengusaha. Mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya. Wanita yang berwajah oriental itu juga memiliki seorang sahabat yang bernama Dewi. Mereka sudah sejak kecil berteman hingga kedekatannya sudah seperti keluarga sendiri. Diketahui bahwa Dewi memiliki seorang pacar yang bekerja serabutan. Mereka sudah berpacaran sekitar 2,5 tahun lamanya. Karena Fitri Suryati dan Dewi memiliki ikatan yang cukup dekat, keduanya juga sering saling bercerita satu sama lain. Hal itu yang membuat Dewi kemudian sering curhat mengenai pasangannya. Dia mengungkapkan bahwa akan segera dinikahi pacarnya dalam waktu dekat. Namun tanggapan dari Fitri bertolak belakang dengan perasaan dari sahabatnya itu. Dia menjelaskan bahwa status dari pacarnya adalah seorang pekerja serabutan. Terlebih dia hanya lulusan sekolah menengah pertama dan itu tidak akan menjamin kehidupannya yang akan mendatang. Akan tetapi saat itu Dewi memiliki pandangan yang lain. Dia berpikir bahwa pacarnya memiliki nilai tambahan sebagai seorang pekerja keras dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Dewi juga membagi cerita tentang hubungannya yang sudah terlampau jauh dan mereka sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk hidup bersama. Namun perbedaan pendapat mengenai hal itu masih berada di batas yang wajar sebab Fitri pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupan dari sahabatnya tersebut. Hingga akhirnya Dewi kemudian mengajak Fitri untuk bertemu dengan pacarnya. Dia ingin menunjukkan bahwa sikap dari pujaan hatinya itu tidak sama dengan apa yang ada di pikiran sahabatnya tersebut. Pertemuan antara Fitri dan pacar dari Dewi akhirnya terjadi. Saat itu mereka bertiga bertemu di sebuah rumah makan di Kota Batam. Dewi kemudian memperkenalkan pacarnya kepada sahabatnya itu dan mereka selanjutnya berbincang cukup panjang di kursi rumah makan tersebut. Pacar dari Dewi yang bernama Yuda Lesmana itu berusia sekitar 26 tahun dan dia bekerja sudah 1 tahun lamanya sebagai kuli bangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Yuda Lesmana kemudian menceritakan dirinya di hadapan sahabat pacarnya itu. Yuda menjelaskan bahwa dia adalah seorang perantauan dari pulau seberang. Dia sebenarnya berasal dari Medan namun karena tidak mendapatkan pekerjaan di tempatnya berasal, Yuda kemudian menyeberang ke Pulau Riau untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Akan tetapi karena dia hanya lulusan sekolah menengah pertama, di kota perantauannya itu juga dia hanya bisa menjadi pekerja kuli bangunan karena tidak lulus kualifikasi untuk bekerja di pabrik. Namun Yuda Lesmana terus-menerus menjalani rutinitasnya tersebut. Dia meyakini bahwa dirinya bisa merubah nasibnya yang sekarang. Singkat cerita, perkenalan dari Yuda Lesmana dan Fitri Suryati akhirnya selesai. Mereka kemudian pulang dari rumah makan dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya Dewi kemudian datang ke rumah dari Fitri Suryati. Dia sangat ingin mengetahui pandangan dari sahabatnya itu mengenai pacarnya. Sesampainya di sana, dia kemudian langsung masuk ke kamar dan Fitri Suryati selanjutnya berkata bahwa pandangannya tetap tidak berubah mengenai status sosial dari Yuda Lesmana. Dia berkeyakinan bahwa Dewi tidak akan hidup bahagia sebab masa depan dari Yuda Lesmana hanya sebatas pekerja serabutan. Pendidikan yang minim di dunia yang serba modernis ini membuat kehidupan pernikahan mereka akan banyak mengalami kendala soal ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita butuh kenyamanan dan keamanan materi dari calon pendampingnya, hingga Fitri Suryati memiliki pandangan bahwa Yuda Lesmana sangat suram masa depannya. Beberapa nasihat yang diberikan oleh Fitri Suryati memang terkesan sangat materialistis, namun itu memang yang dibutuhkan oleh seorang wanita saat melihat pasangannya. Karena sebuah pernikahan bukan berlandaskan cinta semata, sebab itu hanya akan hilang seiring dengan waktu. Kunci utama dalam pernikahan memang adalah menerima kekurangan satu sama lain, akan tetapi jika ekonomi menjadi dasar permasalahan yang utama, maka pernikahan tidak akan pernah berjalan dengan semestinya. Pandangan mengenai kehidupan yang diutarakan oleh Fitri Suryati kemudian membuat Dewi merasa sangat gamang dan bimbang. Dia sebenarnya sangat mencintai Yuda Lesmana dengan begitu sangat tulus. Namun ketika menelisik pada masa depan dan kondisi dari pacarnya itu, perkataan bahwa hidup dari pernikahannya akan berpotensi mengalami masalah ekonomi sangatlah besar. Di beberapa hari berikutnya, Dewi kemudian berada pada dilema yang cukup hebat. Dia sering melamun, bahkan sudah tidak nafsu makan. Hingga akhirnya keputusan Dewi kemudian mencuat semakin kuat. Dia akhirnya memberanikan diri untuk memutuskan akan berpisah dengan pacarnya tersebut. Dewi dan Yuda Lesmana kemudian melakukan pertemuan di sebuah taman di kota Batam. Di sana Dewi akhirnya mengatakan bahwa hubungan dari keduanya harus berakhir sampai di sini. Yuda Lesmana yang terkejut dengan perkataan pacarnya kemudian terus mempertanyakan alasan itu. Akan tetapi Dewi hanya diam dan memutuskan untuk pulang pada saat itu juga. Yuda Lesmana kemudian tidak mengejar pacarnya pergi. Dia hanya melihat dari belakang dan membiarkannya dengan begitu saja. Pria itu juga selanjutnya duduk sendirian di sana, tatapannya kosong dan tidak disangka bahwa air matanya keluar dengan begitu saja. Keputusan berpisah yang diucapkan oleh Dewi sangat membuat hatinya teriris, terlebih dia sudah menaruh harapan yang cukup tinggi dan membayangkan kebahagiaan saat bisa hidup bersama. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Yuda Lesmana akhirnya pulang ke kampung halaman. Dia sudah tidak bisa hidup lagi di kota Batam sebab kenangan itu selalu menghantuinya setiap malam. Dari beberapa penjelasan lanjutan dari pacarnya itu, Yuda Lesmana juga baru mengetahui bahwa alasan besar atas perpisahan mereka adalah terkait Fitri Suryati. Sebab dia sudah menghasut pacarnya tentang masa depan hidup dengannya sangat tidak jelas. Dari sana Yuda Lesmana kemudian menyimpan rasa dendam yang begitu sangat tinggi. Di dalam kepalanya sudah banyak rencana untuk membalas perlakuan dari Fitri Suryati tersebut. 1-2 hari hingga berjalan waktu sudah berbulan-bulan, ternyata kehidupan dari Yuda Lesmana semakin tidak menentu. Rasa sakit hati kehilangan pacarnya membuat pria itu hampir berada pada puncak depresi. Dia sudah mencoba sampai berkali-kali untuk melupakan sosok dari Dewi, namun sayangnya wanita pujaan hatinya itu tidak kunjung pergi dari perasaannya. Yuda Lesmana memiliki cinta yang begitu tulus kepada wanita itu, dan melupakannya adalah sesuatu yang cukup mustahil pada saat ini juga. Menurut keterangan yang saya dapatkan, beberapa tahun berikutnya Yuda Lesmana kemudian ditawari kembali untuk bekerja di Provinsi Riau. Dan karena sudah bertahun-tahun berada di kampung halaman akan tetapi hidupnya tidak kunjung membaik, Yuda Lesmana kemudian memberanikan diri untuk melawan rasa sakit itu ke tempat dia disakiti.
Yuda Lesmana kemudian bekerja di Kecamatan Bengkong Selatan di Kota Batam sebagai seorang kuli bangunan. Dia juga mengontrak sepetak rumah untuk dirinya tempati. Menurut pengakuan dari Yuda Lesmana, saat itu dia sudah bekerja sekitar 1 bulan di sana, akan tetapi dia tidak sengaja bertemu dengan orang yang berada di masa lalunya. Orang itu bukan Dewi pacarnya, melainkan dia adalah Fitri Suryati yang menjadi musuh besar di dalam hidupnya. Pertemuan itu menurut Yuda Lesmana terjadi tidak disengaja. Saat itu dia hendak membeli tabung gas di sebuah agen LPG dan yang melayaninya ternyata adalah Fitri Suryati itu sendiri. Yuda Lesmana sangat mengingat wajah gadis oriental tersebut, meskipun nampaknya Fitri sama sekali sudah lupa dengan orang yang sudah dihinanya tersebut. Fitri Suryati melayani Yuda Lesmana selayaknya pembeli biasa. Dia benar-benar sudah lupa dengan wajah mantan pacar sahabatnya itu. Hingga dari sana Yuda Lesmana semakin terpacu, adrenalinnya begitu sangat tinggi, ambisi untuk membalaskan dendam kemudian terus-menerus berdesis di dalam hatinya. Yuda Lesmana selanjutnya sering melihat Fitri Suryati dari kejauhan. Dia juga tengah mengamati situasi dari lingkungan tempat tinggalnya. Ingatan dari masa lalu yang membuatnya terhina di depan pacarnya karena ulah Fitri Suryati, hal itu kemudian menjadi dasar atas dendam yang begitu melekat di dalam dirinya selama bertahun-tahun. Hingga sebuah momen itu akhirnya tercipta pada tanggal 12 di bulan Februari di tahun 2019, saat itu Yuda Lesmana hendak membeli tabung gas di warung milik dari Fitri Suryati. Dalam kesempatan tersebut, Yuda Lesmana menyadari bahwa wanita berwajah oriental itu sedang berada sendirian di dalam rumahnya. Tanpa berpikir panjang dan rasa dendam yang sudah sangat mendalam, setelah membeli tabung gas dan membayarnya, Yuda Lesmana beberapa menit berikutnya kembali datang ke rumah dari Fitri Suryati dengan membawa sebuah benda untuk melakukan eksekusi. Saat itu dia langsung masuk ke dalam rumah secara paksa dan dia kemudian mencari keberadaan dari Fitri yang sedang berada di dalam kamarnya. Diketahui bahwa Fitri Suryati memang hanya tinggal berdua saja dengan bapaknya dan kebetulan pada waktu itu bapaknya sedang mengantar tabung gas ke beberapa warga sekitar. Hingga setelah Yuda Lesmana berhasil masuk ke dalam kamar, Fitri Suryati seketika langsung terkejut dan dia kemudian berteriak dengan sangat keras. Akan tetapi hal itu langsung ditahan oleh Yuda Lesmana. Dia kemudian membekap tubuh dan mulut dari sahabat mantan pacarnya tersebut. Dan setelah semua perasaan sakit hati yang dia rasakan selama bertahun-tahun, Yuda Lesmana kemudian langsung melakukan eksekusi itu tanpa memberi kesempatan Fitri untuk melakukan perlawanan. Fitri Suryati seketika langsung mengelurkan noda merah yang cukup banyak di bagian lehernya, sementara perutnya juga tercabik cukup dalam oleh aksi yang dilakukan Yuda Lesmana. Hingga berselang beberapa detik kemudian, Fitri Suryati akhirnya harus berakhir dramatis di tangan mantan pacar sahabatnya itu sendiri. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Yuda Lesmana dalam pengakuannya kemudian merusak beberapa kamera tersembunyi yang terpasang di rumah itu. Hingga dia selanjutnya keluar rumah dan melakukan pelarian diri untuk menjauhi tempat perkara. Hingga sekitar setengah jam berikutnya, salah seorang warga merasa ada sesuatu yang mencurigakan di rumah dari Fitri. Saat itu dia yang hendak membeli tabung gas melihat pintu rumahnya terbuka. Dan di halaman depan ada sebuah noda merah yang tercecer di bawah lantai keramik. Salah seorang warga itu selanjutnya menghubungi Bapak Ahmad selaku bapaknya Fitri. Dia memberitahukan atas penemuan yang janggal itu di rumahnya. Dan sekitar beberapa menit berikutnya, Bapak Ahmad kemudian pulang dan saat dia sudah berada di dalam rumah, dirinya seketika langsung terkejut melihat putrinya dalam keadaan yang terkapar di dalam kamarnya sendiri. Bapak Ahmad kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar dan dia juga langsung melaporkan atas kejadian itu ke kantor kepolisian. Hingga sekitar 1 jam berikutnya, pihak kepolisian akhirnya datang bersama dengan petugas medis. Mereka kemudian membawa tubuh dari Fitri Suryati ke rumah sakit di Kota Batam dan pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan hingga menginterogasi beberapa orang yang menjadi saksi. Satu orang warga yang berada tidak jauh dari rumah korban menuturkan bahwa dia sempat melihat seorang pria yang berjalan sangat cepat dan seperti orang yang sedang ketakutan. Hingga dari sana pihak kepolisian berhasil mengungkapkan satu orang yang menjadi terduga pelaku dan pada malam harinya dia akhirnya ditangkap di sebuah rumah indekos.
Pria itu sempat melakukan perlawanan, akan tetapi timah panas akhirnya berhasil melumpuhkannya dengan cepat. Pria itu selanjutnya langsung diringkus dan dibawa ke kantor kepolisian. Terduga pelaku yang bernama Yuda Laksamana itu kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan dan dia diadili di persidangan menjadi pelaku tunggal atas peristiwa tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Yuda Laksamana kemudian divonis bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidupnya di dalam dinginnya jeruji besi. Sebuah peristiwa yang tentu saja sangat memprihatinkan, terlebih itu berkaitan dengan sebuah rasa sakit dan ironi dendam yang berkelanjutan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran agar senantiasa kita lebih berhati-hati dalam berucap dan beropini tentang pribadi orang lain. Karena bisa jadi sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah sebuah ketersinggungan yang cukup dalam, dan hal itu memicu rasa dendam yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terlebih orang yang sudah merasakan rasa sakit yang teramat menyakitkan, mereka cenderung memiliki sebuah rencana untuk membalas, dan hal itu bisa sangat mengancam kehidupan kita itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terus berikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini.